Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sefira Mahardika Nur Sahid dengan NIM 2006411012 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi bagi guru di era pandemi dan globalisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar teknologi informasi dan komunikasi yang diampu oleh Bapak Aiman Faiz. Baik, kita mulai dari latar belakang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Teknologi informasi ditandai dengan lahirnya komputer dan perkembangannya sangat cepat. Andrew L. Mornar menyebutkan sejarah usia komputer modern adalah sangat singkat. Dimulai dengan diciptakannya komputer generasi pertama sampai dengan komputer generasi kelima sekarang ini. Perkembangan kinerja komputer diukur dengan kecepatan kerjanya. Walau demikian, ternyata kinerja komputer berbanding terbalik dengan ukurannya. Awalnya, satu unit komputer harus berukuran satu rumah, sekarang menjadi semakin kecil. Perkembangan itu juga diiringi dengan perkembangan internet atau interconnected networks sebagai media penyampaian informasi yang sangat efektif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi simbol gelombang perubahan. Bagaimana kita menghadapi perubahan ini? Kalau diibaratkan teknologi informasi dan komunikasi itu adalah arus badai, maka sekurang-kurangnya ada 3 sikap dalam menghadapi perubahan teknologi informasi tersebut. Pilihan pertama, membangun dinding yang kokoh agar tidak terkena badai tersebut. Pilihan kedua, berdiam diri dan membiarkan diri kita terbawa arus. Dan pilihan ketiga, memanfaatkan arus tersebut sebagai sumber energi. Dari ketiga pilihan tersebut tentu semuanya sepakat untuk mengambil pilihan ketiga. Perkembangan teknologi informasi memacu untuk memasuki era baru dalam kehidupan. Kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life atau electronic life. Artinya, kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik, dan sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan E, atau jika dalam bahasa Inggris disebut dengan E, seperti e-commerce, e-government, e-library, e-journal, e-book, e-medicine, e-laboratory, dan serta yang lainnya yang berbasis elektronika. Perubahan ini melanda semua bagian kehidupan termasuk di dalam pendidikan. Sebut saja misalnya ruang belajar, yang biasa kita sebut ruang kelas. Pada masa kini, pengertian kelas telah jauh berubah dengan pengertian masa lalu. Dahulu mungkin yang disebut ruang belajar adalah ruang berbentuk kotak, berisi sejumlah meja kursi murid, meja kursi guru, dan papan tulis di dinding. Tapi sekarang yang disebut ruang belajar tidak lagi dibatasi dengan 4 dinding dan 1 orang guru. Guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Media belajar bukan lagi sekedar papan tulis dan board marker. Buku tidak hanya tumpukan kertas yang tercetak, sehingga muncullah istilah e-education atau e-learning. Dalam pendidikan, semua hal yang dilakukan secara manual segera beralih menggunakan komputer. Selanjutnya, manfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi guru di era pandemi dan era globalisasi. Secara umum, penyediaan fasilitas sekolah dan peningkatan sumber daya tenaga pendidik merupakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah, karena kedudukannya memfasilitasi.
Tapi kini terlihat kemampuan pendanaan pemerintah terbatas. Keterbatasan itu menyebabkan penyediaan fasilitas dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diterima merata untuk semua sekolah. Berakibat pula pada minimnya kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya, termasuk yang berhubungan dengan penguasaan dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Sejauh ini masih banyak guru yang belum memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Para guru banyak yang terjebak pada metode pembelajaran konvensional. Padahal, kemajuan teknologi seperti internet bisa jadi sumber belajar yang menolong guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kelas. Namun, masih banyak guru-guru yang gagap akan teknologi, khususnya guru-guru senior yang sudah berumur. Banyak pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan pola-pola konvensional yang sering dikenal dengan pembelajaran berpusat pada guru. Guru aktif, sementara peserta didik seperti disetting untuk menjadi pendengar setia dalam kelas. Peserta didik bukan hanya sekedar objek dalam pembelajaran yang diam dan duduk saja, akan tetapi dapat menjadi subjek yang ikut berinteraksi langsung dalam pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa model-model pembelajaran yang konvensional harus tahap demi tahap digeser dengan model pembelajaran yang mengarah pada keefektifan siswa. Disinilah perumpamaan bahwa teknologi itu laksana sebuah pisau bermata dua. Satu sisi, jika perkembangan teknologi informasi dapat diikuti, maka segalanya akan terasa mudah dan dapat membantu memperingan tugas dan beban guru. Sebaliknya, teknologi akan menjadi sebuah malapetaka bagi guru manakala tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan dapat menunjang pembelajaran yang kini merupakan suatu keharusan, bukan hanya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan penguasaan TIK bagi guru maupun siswa sebagai bekal hidup di era teknologi yang terus berubah dan berkembang. Dalam konteks pembelajaran, pemanfaatan dan pemberdayaan media TIK termasuk termasuk teknologi multimedia dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang diharapkan dapat memberikan kepuasan publik dengan memberikan layanan yang prima dengan hasil yang sesuai dengan standar dan tujuan yang diharapkan. Jika pada masa lalu ada anggapan bahwa pembelajaran tidak terlalu perlu menggunakan media TIK, pada era saat ini penggunaan media TIK merupakan suatu keharusan. Terlebih pada era pandemi sekarang ini, kegiatan belajar mengajar sangat bergantung pada pemanfaatan TIK. Pendidikan yang diharuskan dilakukan secara virtual atau dalam jaringan guna untuk menurunkan kurva penyebaran COVID-19 mengharuskan kita mampu untuk menggunakan TIK dalam berbagai kegiatan belajar mengajar. TIK sangat membantu kegiatan belajar mengajar virtual karena tidak terbatas ruang dan waktu dan adanya kemudahan akses. Oleh karena itu, kemajuan harus diikuti dengan perkembangan sumber daya tenaga pendidik. Untuk menunjang perkembangan tersebut, dibutuhkan adanya fasilitas TIK seperti komputer, laptop, infokus, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Di sini saya memiliki sebuah video. Nah, permasalahan yang terjadi saat ini adalah fasilitas yang tidak merata pada tiap sekolah karena dana dari pemerintah yang terbatas, terlebih pada sekolah yang berada di pedalaman. Dapat kita lihat video di sini menunjukkan bahwa ruang kelas, meja, kursi, buku saja sangat terbatas dan hampir tak layak pakai. Ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dana pendidikan untuk sekolah di Indonesia. Permasalahan kedua, banyaknya guru yang tidak memahami teknologi informasi dan komunikasi, khususnya guru senior. Akhirnya, kebanyakan dari guru senior menggunakan metode lama atau metode konvensional yang berakibat pada ketertinggalan pendidikan dan penurunan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, minimnya kegiatan kualitas dan kompetensi guru mengenai teknologi informasi dan komunikasi, yang berujung pada kurang kompetennya guru menghadapi era globalisasi yang sudah serba menggunakan teknologi. Selanjutnya,
Niccolò Paulo dan Gia Lamas mengelompokkan tantangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dari 3 aspek, yaitu lack of support atau kurangnya dukungan, lack of confidence, kurangnya kepercayaan, dan lack of equipment, yaitu kurangnya perlengkapan. Kurangnya dukungan. Para guru di sekolah menengah sering merasakan banyak tekanan dari para pemimpin sekolah untuk mengenakan TIK dalam pengajaran mereka. Untuk memiliki integrasi TIK yang sukses dalam pengajaran, maka kepala sekolah perlu memberikan dukungan yang tepat kepada para guru. Pertama, mengintegrasikan penggunaan TIK ke dalam kurikulum, dan guru harus memiliki rencana yang jelas untuk menggunakan TIK dalam pengajaran. Yang kedua, kepemimpinan sekolah perlu memiliki visi dan misi yang jelas untuk mengintegrasikan teknologi dan memiliki rencana untuk mewujudkannya dan berinvestasi dalam TIK untuk pembelajaran di kelas. Yang ketiga, pemerintah harus mengalokasikan investasi infrastruktur pendidikan yang mendorong penggunaan TIK. Yang kedua, kurangnya kepercayaan. Guru menghadapi banyak tantangan ketika mencoba untuk mengintegrasikan TIK dalam pengajaran mereka, dan beberapa di antaranya adalah pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, dan sikap mereka. Menurut Papanastasio dan Angeli, kepercayaan dan sikap adalah faktor penting bagaimana guru menggunakan TIK dalam kegiatan mengajar. Dengan demikian, sikap guru terhadap TIK merupakan faktor penting ketika menerapkannya dalam pengajaran. Bukti empiris untuk mengklaim bahwa kepercayaan guru tentang praktik mengajar adalah penting dalam menjelaskan mengapa guru mengadopsi teknologi digital untuk pembelajaran. War dan Parr menunjukkan bahwa guru yang memahami manfaat menggunakan teknologi digital untuk mengajar dan belajar lebih mungkin menggunakan teknologi digital di sekolah. Menurut Basak dan Government, satu sikap yang dimiliki para guru di semua tingkatan adalah kurangnya kepercayaan untuk menggunakan TIK dalam pengajaran mereka. Banyak guru yang takut menggunakan TIK dalam pengajaran mereka dan menjadi cemas ketika harus menggunakan pengetahuan TIK mereka. Selain itu, banyak guru yang kurang pengetahuan tentang manfaat TIK dalam pendidikan. Jika mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat potensial menggunakan TIK dalam mengajar, mereka mungkin tidak memiliki motivasi untuk mengintegrasikan TIK dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya perlengkapan. Ditemukan bahwa sebagian besar lembaga memiliki komputer, tetapi komputernya sangat sedikit dan sebagian besar waktu mereka sedang digunakan oleh siswa yang menawarkan ilmu komputer dan teknologi informasi atau IT, meninggalkan sisa siswa dan guru dalam dilema. Beberapa penelitian alasan kurangnya akses ke teknologi. Dalam studi Sicilia, guru mengeluh tentang bagaimana sulitnya memiliki akses komputer. Guru mengidentifikasi kekurangan jumlah komputer yang tidak mencukupi, periferal yang tidak mencukupi, dan jumlah salinan perangkat lunak, dan kurangnya akses internet simultan sebagai hambatan utama untuk implementasi TIK di Indonesia institusi pendidikan. Menurut Balance Catet, aksesibilitas sumber daya TIK tidak menjamin keberhasilan implementasi dalam pengajaran, dan ini bukan hanya karena kurangnya sarana dan prasarana TIK, tapi juga karena masalah lain seperti kurangnya perangkat keras yang berkualitas tinggi, pendidikan yang sesuai perangkat lunak, dan akses ke sumber daya TIK. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Dari sekian banyak hambatan yang dihadapi oleh guru dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di kelas, tentu yang dicarikan solusinya. Salah satu alternatif yang mengatasi hambatan pemanfaatan TIK adalah dengan penerapan model BYOD atau Bring Your Own Device. BYOD memiliki banyak keuntungan seperti mengurangi biaya sekolah dan meningkatkan produktivitas guru atau siswa, menghemat anggaran dalam pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, lisensi, perjanjian jasa, dan tambahan asuransi, serta meningkatkan mobilitas, fleksibilitas, produktivitas, dan kepuasan guru dan siswa dalam pembelajaran.
Solusi yang kedua yaitu pemerintah memfokuskan lebih pada pembangunan sekolah di daerah pedalaman agar adanya kesamarataan antara pendidikan di desa maupun di kota. Yang ketiga, peningkatan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi pada guru senior maupun junior melalui seminar, pelatihan, sosialisasi, juga memberikan dorongan kepada guru untuk lebih meningkatkan skill mereka pada bidang TIK. Yang keempat, memperketat seleksi pengangkatan guru dengan memasukkan standar kemampuan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam tes atau ke dalam pengujiannya. Kesimpulan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada era pandemi dan era globalisasi sangat diperlukan untuk kemudahan dan kecepatan pembelajaran. Untuk itu, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi kini menjadi bagian dari tuntutan kompetensi guru, baik guna mendukung pelaksanaan tugasnya, penyusunan perencanaan, penyajian pembelajaran, evaluasi, dan analisis hasil evaluasi, maupun sebagai sarana untuk mencari dan mengunduh sumber-sumber belajar. Sehingga setiap guru pada semua jenjang harus siap untuk terus belajar TIK guna pemenuhan tuntutan kompetensi tersebut. Peran dari pemerintah untuk memfasilitasi pun sangat dibutuhkan untuk optimalnya pendidikan TIK di Indonesia. Izinkan saya mengutip sebuah kalimat, dunia akan terus berjalan dan kita punya dua pilihan, mengikuti perubahan atau diam lalu tertinggal. Terima kasih banyak. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Untuk kekurangannya saya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.